Umpama ini organik. Seperti apa tadi organik? Seperti apa tadi organik? Sampah apa? Yang membusuk berarti seperti bisa. Jadi kalau di sampah makanan, apalagi kotoran, daging. Nah, jadi cari cuma masing-masing contohnya. Buah, boleh. Pokoknya sisa-sisa. Yang apa yang termasuk yang berbusuk, boleh. Jadi masing-masing 5 anorganik, masing-masing 5 dicari contohnya. Cari contohnya. Yang berbau busuk itu namanya organik yang bisa dijadikan pupuk. Sampah-sampah busuk yang bau sekali. Paham? Kalau ada sisa-sisa makanan itu namanya sampah organik. Organik. Kalau anorganik berarti yang berbentuk plastik. Botol-botol minuman. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau buat di sampah harus dibedakan. Yang mana tempatnya sampah kering, mana tempat sampah yang basah. Jadi yang kering itu berarti anorganik. Yang organik itu berarti sampah yang basah atau yang bau. Nah sekarang perhatikan videonya supaya kalian lebih paham. Lebih paham tentang perbedaannya. Tahukah kamu kalau sampah itu Nah, perhatikan ya. yang dimaksud dengan sampah itu sendiri adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya, seperti saat kamu mencuci tangan dan mengelap tanganmu dengan tisu. Setelah itu, tisu tersebut tidak terpakai kembali. Nah itu kering. Secara umum, sampah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sampah organik dan Organik anorganik. dan anorganik. Perhatikan Sampah baik-baik. organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan Organik yang sendirinya, busuk, yang bau, seperti sayuran, sayuran, daging, daging. buah-buahan, atau kita sering menyebutnya dengan sampah dapur. Kalau sisa-sisa Selain itu makanan juga daun-daun kering, ranting pohon, hingga kotoran hewan termasuk dalam kategori sampah organik. air. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Dengan kata lain, membutuhkan bantuan bahan lain untuk dapat mengolah sampah anorganik. Contohnya, botol bekas air mineral, kantong plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga jenis ketiga, yaitu B3, atau yang dikenal dengan bahan berbahaya beracun. Biasanya sampah yang termasuk dalam kategori B3 ini adalah pembasuh lantai, kamper, Dengar, di sini ada sampah organik dan anorganik. Jadi masing-masing cari 5 contohnya. Yang mana organik, yang mana anorganik. 5 contoh. Ya, contohnya. Sampahnya yang mana? Jadi cari umpama anorganik apa tadi? Umpama ini organik. Seperti apa tadi organik? Seperti apa tadi organik? Sampah apa? Yang membusuk berarti seperti bisa. Jadi kalau di sampah makanan, apalagi kotoran, daging. Nah, jadi cari cuma masing-masing contohnya.
ini adalah pemilahan sampah di sumber. Yuk kita mulai belajar pemilahan Nah, sampah. pemilahan sampah perhatikan baik-baik ya. Kita perlu mengetahui jenis-jenis sampah terlebih dahulu. Sampah itu ada satu jenisnya, dibagi menjadi 5 jenis. Yaitu sampah baik atau biasa disebut sampah organik, sampah daur ulang atau biasa disebut sampah anorganik, sampah guna ulang, Jadi itu jenis-jenisnya ada 5 jenis sampah. Sampah serta ini. sampah organik. Tapi yang kita bahas di sini ada 2, organik dengan organik. 5 jenis sampah tersebut. Biasa tidak lihat gambar seperti itu di pinggir jalan. Yang tempat sampah. Nah, tempat jadi masing-masing di setiap tempat sampah ada tulisannya dibaca. Ada jadi tempatnya jangan asal buang. Jadi kalau ada tulisannya organik, oh berarti tempatnya di sini. Nah ini non organik. Tempatnya dibaca jadi warna putih itu non organik. Kaleng, sedotan plastik, dan botol plastik. Banyak di pinggir-pinggir jalan ada, biasa di sekolah-sekolah juga ada. Ini yang ketiga tadi yang kayak banyak. B3 seperti masker sekali pakai, Yang apa lagi? Sabun botol, dan baju baterai. cuci. Tempat Nah ini yang kertas berarti khusus kertas semua. guna ulang seperti kertas dan kardus. Kardus, kertas. Tempat sampah warna abu-abu seperti popok bekas, pembalut wanita, serta kemasan-kemasan berbentuk plastik. Nah, bagi jabat, sudah tahu belum apa saja jenis sampah dan bagaimana cara mengolahnya?
Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar, nah penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah, selamat pagi.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar